Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar deret aritmatika pada kelas 10 kurikulum merdeka. Sebelumnya kita sudah belajar barisan aritmatika. Baik, setelah mempelajari video ini diharapkan peserta didik mampu menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika, kemudian dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika dengan kritis dan benar. Kita lanjutkan untuk mengingat kembali dari materi sebelumnya, yaitu barisan bilangan terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk menentukan beda pada barisan aritmatika dinyatakan dengan B sama dengan UN min UN min 1. Ini pada video sebelumnya ya. Kemudian untuk mencari suku ke N barisan aritmatika dapat dinyatakan dengan UN sama dengan A ditambah dengan N min 1B. Baik, kita lanjutkan. Eksplorasi jabat tangan. Sekarang ayo bereksplorasi. Mari kita peragakan bersama-sama di kelompok kalian semuanya. Kemudian bagaimana apabila kita akan berjabat tangan? Jika ada orang yang berjabat tangan, maka berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Kalau hanya 2 orang berarti yang terjadi adalah 1 kali jabat tangan. Kemudian jika ada 3 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Ya, kalau 3 orang berarti kita bisa berjabat tangan sebanyak 3 kali. Ya. Jika ada 4 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Ya. Kalau ada 4 orang berarti bisa berjabat tangan 6 kali. Ya. Kemudian yang keempat, berapa total siswa dalam kelompok, kemudian berapa banyak jabat tangan yang terjadi. Karena masing-masing kelompok terdapat 5 orang, maka kalau 5 orang berarti banyak jabat tangan yang terjadi adalah 10 kali ya. 10 kali. Kemudian ayo berpikir kritis, apakah banyak jabat tangan di atas membentuk barisan? Kita lihat bahwa tadi ketika 2 orang jabat tangannya 1, berarti kan banyaknya jabat tangan 1, kemudian 3, 6, dan 10. Kalau kita lihat dari contoh keempat dari 4 barisan itu bedanya tidak sama. Kemudian kita lihat rasionya juga tidak sama ya. Jadi banyak jabat tangan itu tidak membentuk barisan aritmatika maupun barisan geometri. Kenapa? Karena tidak mengandung beda ataupun rasio yang tetap. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Dari eksplorasi 2.4 banyak jabat tangan yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut. Banyak jabat tangan yang terjadi di kelas. Jika yang berjabat tangan itu 2 orang, maka banyak jabat tangannya adalah 1. Uraian banyak jabat tangannya adalah 1. Kemudian jika 3 orang, maka banyak jabat tangan juga 3. 3 itu kita uraikan dengan 1 tambah 2 ya. Kemudian untuk 4 orang, banyaknya jabat tangan adalah 6. 6 itu didapat dari 1 ditambah 2 ditambah 3, gitu ya. 6 ya. Kemudian kalau 5 orang, berarti 10. 10 banyak jabat tangan. 10 itu didapat dari 1 tambah 2 tambah 3, ini kan 6 ya, berarti tambah 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4.
Berarti jika 6 orang berarti berapa? 6 orang berarti ini ditambah lagi 5. Berarti ada 15 kali. Gitu ya. Jadi apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan aritmatika? Ya, ya. Bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk deret bilangan. Jadi, deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Deret bilangan terdiri dari deret aritmatika dan deret geometri. Untuk deret geometri akan kita bahas di video berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Deret aritmatika. Tahukah kalian siapakah orang hebat yang ada di gambar 2.7? Ya. Jadi beliau adalah seorang matematikawan Jerman yang telah menunjukkan bakatnya sejak kecil. Ketika duduk di bangku kelas 4 SD, guru matematikanya memberikan soal berupa penjumlahan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 100. Ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Gauss yang saat itu masih berusia 10 tahun langsung dapat menjawabnya, yaitu 5050. Dari manakah beliau cara menghitungnya sehingga cepat sekali? Baik, berikut cara Gauss menyelesaikan penjumlahan bilangan tersebut. Kita lihat penjumlahan 1 sampai 100, beliau menjumlahkan dari angka yang kecil dipasangkan dengan angka yang terbesar, yaitu 1 ditambah 100. Itu kan jumlahnya 101. Kemudian ketika 2 ditambah 99 juga hasilnya 101. 3 ditambah 98 hasilnya juga 101. 4 ditambah 97 hasilnya juga 101. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengelompokan suku-suku pada deret tersebut sehingga memiliki nilai sama ketika dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 101-nya sebanyak separuh dari 100. Separuh dari 100 itu berapa? Yaitu 50 kali. Jadi 50 kali 101 adalah 5050. Begitulah si Gauss menghitung dengan cepatnya, ya. Baik, sekarang ayo cermati kembali deret bilangan di atas, yaitu deret bilangan 1 sampai dengan 100. Apakah bilangan pada deret di atas membentuk barisan? Ya, ya membentuk barisan ya, karena kita lihat berarti polanya selisihnya sama atau bedanya sama. Barisan apakah yang dibentuk dari suku-suku pada deret di atas? Kita lihat karena di sini bedanya sama, yaitu 1 berselisihnya ya, maka barisan pada deret di atas adalah disebut dengan barisan aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Sekarang dari barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai dengan UN dapat dibentuk deret aritmatika, yaitu kalau deret berarti berupa barisan itu dijumlahkan ya, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai dengan U10. Jadi kita lihat kalau di materi sebelumnya yaitu pada barisan aritmatika, jika U1-nya itu A sebagai suku pertama, maka U2-nya adalah A ditambah B, di mana A-nya suku pertama, B-nya adalah beda. Kemudian kalau U3 berarti A ditambah dengan 2 kali B, karena kita ingat bahwa rumus dari suku ke N adalah A ditambah dengan N-1 dikali dengan B, dan seterusnya sampai dengan U ke-10 adalah A ditambah 9B. Ini mengingat materi sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan.
untuk menghitung jumlah 4 suku pertama dari deret aritmatika. Berarti bagaimana? S4 itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4. Ya, jadi kalau kita dapatkan berarti U1 itu kan A ya. Kemudian kalau U2 berarti A ditambah dengan B. Kalau U3 berarti A ditambah dengan 2B, begitu ya. Kemudian kalau U4 berarti A ditambah dengan 3B, gitu ya. Selanjutnya kita hitung berapa banyaknya A di situ. A-nya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 4A. Ditambah B-nya ada, B-nya 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ditambah dengan 6B. Sehingga diperoleh ini masing-masing habis dibagi 2, berarti 2 kali 2A plus 3B gitu ya. Sehingga diperoleh apa? S4 atau jumlah 4 suku pertama adalah, kita lihat berarti 2 itu kan didapat dari N-nya 4 ya, berarti 4 dibagi 2 dibagi dengan 2A plus kita lihat B-nya ini kan 3 ya, sementara ini kan N-nya 4, berarti kita bisa menuliskan N min, 4 min 3E ya, 4 min 1 gitu ya, 4 min 1 ya, 3, 4 min 1 kan 3 ya. Jadi S4-nya itu kan 4/2 dari 2A ditambah dengan 4 min 1B. Oke, kita lanjut. Kemudian jumlah suku pertama deret aritmatika atau S4. S4 saya geser ke sini ya, S10 ya. S10 berarti U1-nya kan A. Kemudian U2 itu A ditambah dengan B. Kemudian U3-nya berarti kan A ditambah dengan 2B ya. Kemudian U4-nya berarti kan A ditambah dengan 3B. Dan seterusnya. Kalau begitu U ke-10 berarti A ditambah dengan 9B. Kita hitung di situ A-nya kan ada 10 ya. 10A. Atau kita hitung saja semuanya biar nanti kita bisa lihat langsung ya. Kita lanjut setelah U, ini kan U4 ya. U5-nya berarti A ditambah 4B, U6-nya A ditambah 5B, U7-nya adalah A ditambah 6B, U8, oh sorry, U-nya salah. U7-nya A ditambah 6B, U8-nya adalah A ditambah 7B, ditambah dengan U9-nya A ditambah 8B, sampai dengan U10 berarti kan A ditambah 9B ya. Kita hitung di situ berarti A-nya ada 10 ya. 10A ditambah kalau B-nya ini ditambah semuanya ada 45B ya. 45B sehingga ini kan 10 dan 45 itu masing-masing habis dibagi 5. 5 kita keluarkan, ini tinggal sisanya 2A ditambah 9B ya. Kita lihat di sini 5, sementara tadi jumlah 10. 10 dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 itu kan 5. Kemudian ada 2A, ini 9 dikurang, berarti 10 dikurangi 10 dikurangi 1 kan 9 ya. 10 dikurangi 1 ini S ke 10. Baik, setelah kita mencoba menghitung S4 dan S10,
dapat kita simpulkan bahwa jumlah 4 suku pertama deret aritmatikanya adalah diperoleh S4 itu 4/2 dikali 2A ditambah 4 min 1B. Kemudian jumlah suku pertama dari deret aritmatika setelah kita cari tadi dapatnya adalah rumusnya 10/2 dikali 2A plus 10 min 1B juga ya. Dari kedua contoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika ini Sn sama dengan U1 ditambah U2 sampai dengan UN ya, atau bisa dihitung dengan A ditambah dengan A plus B ditambah A plus 2B dan seterusnya sampai dengan A ditambah dengan N-1B. Penjumlahan deret aritmatika dibalik dari U1 menuju UN menjadi UN menuju U1 ya. Di sini ya, hasil deretnya dibalik sehingga didapat 2SN, 2 kali SN sama dengan 2A ditambah N-1B ditambah dengan 2N-1B dan seterusnya sebanyak N kali ya, N kali. Jadi 2SN itu sama dengan N dikali dengan 2A plus N-1B. Ini hasil penjumlahan dari keduanya ini. Akan 2, kemudian di sini N-1 dikali dengan ya. Oke, kita lanjutkan. SN berarti sama dengan N/2 dibagi 2 dari sini ya. Dikali dengan ini sehingga rumus Sn yang didapat adalah Sn itu sama dengan N/2 dikali dengan A ditambah dengan A plus N-1B lah. A plus N-1B. A ditambah N-1B itu kan sama saja dengan UN ya, rumus suku ke N. Jadi bisa didapatkan bahwa Sn itu sama dengan N/2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Jadi ingat ya, rumusnya deret ada 2, bisa menggunakan UN, bisa menggunakan ini A dan B saja. Oke, kita lanjutkan. Rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika adalah Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN atau Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Catat ya, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Keterangannya di sini Sn itu adalah jumlah deret sebanyak N suku pertama, kemudian A itu suku pertama, B itu bedanya, dan N adalah banyaknya suku. Lanjut, sekarang mari kita mencoba soal berikut. Dengan rumus di atas, ayo hitunglah berapa jumlah deret bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 100. Kalau tadi cara perhitungan Gauss-nya sudah tahu ya. Sekarang bagaimana, apakah hasilnya sama jika kita akan menggunakan rumus suku ke N. Nah, dari hasil penjumlahan ini bisa diketahui suku pertama atau A-nya adalah 1 ya. Kemudian bedanya adalah, ini bedanya kan 1 kan ya. 1. Kemudian banyaknya N banyaknya adalah 100 ya. Kemudian ditanya Sn. Ditanya jumlah suku ke N, berarti jumlah suku ke 100 ya. Berarti sama dengan S100 sama dengan berapa, kan begitu. Kalau tadi caranya Gauss hasilnya berapa tadi ya? 5050. Berarti apakah di sini hasilnya juga sama? Mari kita ingat kembali. Tadi rumus suku ke N tadi apa ya? Sn sama dengan N/2 ya, dikali dengan 2A ya, pakai yang 2A. 2A ditambah dengan N-1B. Kita tidak pakai UN karena di sini belum diketahui.
Kalau boleh cari dulu juga nggak apa-apa. Tapi pakai A dan B saja. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita cari S100, berarti sama dengan 100 dibagi 2, dikali dengan 2A. A-nya tadi 1, kemudian N-nya juga 100 dikurangi 1. 100 dikurangi 1 adalah 99 dikali dengan B-nya adalah 1 ya. Kemudian hasilnya berarti di sini 50 ya. Kemudian dikali dengan 2 ditambah 99 kali 1 kan tetap ya. 99 ditambah 1 kan 101. Sama ya tadi ya. Miringnya Gauss kan juga 50 dikali 101. Jadi hasilnya sama, yaitu 5050. Oke. Baik, sekarang coba kita akan menghitung jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Ya, kita lihat di situ diketahui dulu. Diketahui A-nya berapa? A-nya 13. Kemudian bedanya kita lihat selisihnya. Ini selisihnya 3 ya. Kemudian ini juga selisihnya 3 juga. Sama ya, bedanya sama. Jadi bedanya ada 3. Kemudian ditanya ya. Ditanya jumlah 30 suku. Berarti S30. S30. Berapakah S30? Baik, kita ingat lagi tadi. Sn itu sama dengan N per 2 dikali dengan 2A plus N-1 dikali dengan B. S30 berarti N-nya adalah 30 dibagi 2.
dikali 2 kali A, A-nya 13, ditambah N-nya 30 dikurangi 1, berarti 29, dikali dengan bedanya berapa? Bedanya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 30 dibagi 2, 15. Kemudian 2 kali 13 adalah 26, ditambah dengan 29 dikali 3 adalah berapa? 87 ya. Kemudian di sini berarti 15 dikali dengan 26 kali 87 itu 113. 5 kali 113 hasilnya adalah berapa? 1695. Baik, ini adalah jumlah 30 suku pertama. Oke. Demikian pembahasan dari materi deret aritmatika pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan cek di chat di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.